tanah supaya pertumbuhan sawitnya optimal itu sebaiknya kedalaman tanahnya efektif lah, kedalaman yang bisa ditumbuhin akar sawit itu lebih dari 100, diusahakan segitu, karena sawit kan paling tidak butuh 1 meter lah. Itu sawit kan memiliki perakaran serabut ya, jadi dia nanti akan menyebar secara horizontal. Cuman dia tetap butuh kedalaman tanah minimal 100 lah supaya tumbuh optimal. Kedua, drainase tanah itu sebaiknya yang tidak terlalu cepat maupun tidak terlalu lambat. Untuk pH kemasaman tanah itu yang bagusnya di kandungan pH itu di 5 sampai 6, 6,5, 5 sampai 6,5. Jangan terlalu masam tapi juga tidak baik yang terlalu basah. Terlalu basah di atas 6,5, pH-nya sampai 7 lebih itu nggak baik juga. Kemudian yang keempat, tekstur tanahnya berimbang tadi. Kandungan pasir, debu, dan liatnya itu sebaiknya imbang. Tanah yang terlalu banyak liat itu nggak bagus juga. Terlalu banyak pasir itu nggak bagus juga. Bagusnya berimbang gitu. Kemudian tadi yang kelima yaitu kandungan bahan kasar. Itu sebaiknya kurang dari 55%. Jadi kalau misalkan kawan sawit punya ladang sawit, ditengoklah di permukaan, coba aja dikira-kira dalam 1 meter persegi itu kandungan bahan kasarnya ada berapa persen, kan bisa lah kira-kira. Jadi nanti kita akan coba lanjut mengenai kesesuaian lahan. Jadi nanti kita coba mengkelaskan tanah itu sesuai kelas S1, kelas 2, S2 sedang, atau kelas 3 yang marginal, atau malah tidak sesuai kelas N seperti itu. Oke, nah jadi kita akan coba mengkelaskan tanah mineral, kelas kesesuaiannya dengan cara menggunakan scoring lah, scoring kita pakai sistem skor ya. Bapak Ibu bisa lihat di atas itu, faktor-faktor penghambatnya itu kan ada nilai 0, ada nilai 1, ada nilai 2, ada nilai 3. Jadi kalau skornya makin banyak berat, berarti tanah itu makin nggak sesuai gitu. Jadi kalau skornya makin kecil yang 0, nah itu makin sesuai gitu. Yang pertama, faktor yang pertama yaitu curah hujan. Curah hujannya itu sebaiknya di atas 1.700 hingga 3.000 lah. Itu optimal lah dia. Kemudian bulan kering, yang kedua bulan kering. Jadi bulan kering itu Bapak Ibu dalam 1 tahun itu ada nggak bulan keringnya. Jadi bulan kering, kategori bulan kering itu apabila curah hujannya kurang dari 100 mm. Itu kurang dari 100 mm itu kategori kering. Nah ada nggak dalam 1 tahun? Jika ada dan terjadi berturut-turut selama lebih dari 3 bulan, wah itu nanti kemungkinan tahun depan mungkin ya buah nggak ada itu, karena pengaruh curah hujan tadi nanti bisa menghambat pembentukan buah, dan itu pembentukan buah kan lama kan, bisa 6 bulan gitu kan. Jadi kemungkinan tahun depan kalau terjadi bulan kering berturut-turut secara 3 bulan berturut-turut, tahun depan pasti produksinya turun. Yang ketiga, ketinggian permukaan, ketinggian lokasi tadi yang sudah kita ceritakan di awal tadi, jangan sampai ya di atas 400 atau 500 meter seperti itu. Yang keempat, kemiringan lereng tempat Bapak Ibu menanam. Jadi usahakan kalau menanam itu lahan sawit itu di lahan-lahan yang datar lah, flat, undulating, berombak, datar berombak, jangan yang berbukit atau yang bergunung-gunung, lerengnya curam dan terjal gitu. Yang kelima, kita cari areal yang kedalaman efektifnya ya, volumenya dalam gitulah. Yang keenam, teksturnya yang berimbang antara liat, debu, dan pasir. Jangan yang pasir semua, jangan yang liat semua juga. Yang ketujuh, pH-nya yang kisaran 5 sampai 6. Nah, itu nanti kita kalau sudah kita tahu karakteristiknya, kita bisa coba analisa sendiri. Tanah di ladang Bapak Ibu seperti apa, masuk kelas yang berapa. Nanti dibikin skornya gitu. Nanti kalau udah diskor, baru kita hitung kelasnya. Masuk kelas berapa dia gitu. Untuk tanah organik, nah tadi kan tanah mineral. Ya, untuk tanah organik sebenarnya hampir mirip ya, hampir mirip. Ada curah hujan, ada bulan kering. Cuman karena dia tanah organik, dia nggak punya tekstur, jadi dia kita kasih parameter ketebalan gambut. Jadi untuk tanah-tanah organik atau tanah gambut itu idealnya yang bagus itu gambut yang dangkal, jangan yang gambutnya dalam di atas 3 meter. Gitu. Kemudian tingkat kematangannya itu yang sebaiknya yang saprik atau yang matang lah, jangan yang fibrik, itu nggak baik. Yang kelima drainase, ya kalau di gambut umumnya drainase itu gambutnya masih biasanya tergenang itu areal-areal yang gambut yang fibrik itu. Nah, kemasaman pun
sebaiknya ya nanti bisa kalau tingkat kemasaman kita bisa modif ya dengan pemberian kapur atau apa. Nah, setelah kita mengetahui berapa skor-skor masing-masing parameter tadi, Bapak Ibu bisa hitung. Jadi kalau kelas S1 atau sesuai dia itu tidak memiliki lebih dari satu pembatas ringan. Jadi nggak boleh punya skor yang satu itu lebih dari satu. Tadi kan ada skor 0, skor 1 kan. Nah, lahan S1 itu maksimal dia ada yang skornya 1 itu cuma 1, nggak boleh lebih dari 1. Kemudian untuk kelas S2 atau sedang, itu unit lahan memiliki lebih dari satu pembatas ringan, jadi yang nilainya 1 tadi boleh lebih dari 1, tapi nggak boleh punya nilai 2 itu lebih dari 1. Maksimal untuk yang masuk ke skor 2 tadi itu hanya 1. Kelas S3 atau marginal, kita bilang sesuai marginal, itu unit lahan memiliki lebih dari satu pembatas sedang, jadi yang skornya angka 2, skor 2 tadi boleh lebih dari 1, tapi yang skornya 3, yang berat, itu maksimal harus 1. Kelas yang terakhir yaitu N, kelas N1 yaitu tidak sesuai bersyarat, itu unit lahan memiliki 2 atau lebih pembatas berat, tapi masih bisa diperbaiki, seperti itu. Ya umumnya yang masih bisa diperbaiki, bisa kita modif itu kan piringan lahan, lereng, itu bisa kita modif dengan pembuatan teras atau tapak kuda seperti itu. Kalau curah hujan nggak bisa, kan itu dari alam ya, curah hujan, MDPL ketinggian tempat itu nggak bisa. Nah ini gambaran gambut yang matang, sedang, dan mentah. Jadi yang paling kiri itu yang matang, yang tengah itu yang sedang, yang ketiga itu fibrik yang mentah. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Yang mentah itu biasanya bahan-bahan pembentuk gambut, serabut-serabut kasarnya itu masih kelihatan. Sawit Pro terus tumbuh.